I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us, save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Yeah, yeah. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us, save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Oh Lord, I lift your name on Shalom adik-adik. Shalom. Wah, nampaknya belum semangat nih. Shalom adik-adik. Shalom. Ya, haleluya. Kita bertemu kembali pada hari ini. Wah, Kak Neti, kita baru hari Minggu kemarin ibadah. Hari ini hari apa ya? Kok kita udah ibadah lagi? Hari ini adalah Ya dong. hari apa nih? Tanggal berapa nih adik-adik? Natal nih Kak Neti. Tanggal berapa Kak Indah? 25. 25 Desember. Yeay. Yeay, kita memperingati apa? Hari Natal, hari lahirnya Tuhan Yesus. Yesus Kristus Ulang ke dunia tahunnya. ini. Haleluya. Kenapa Kak Indah? Hari ulang tahunnya Tuhan Yesus. Hari Kak ulang Neti. tahunnya Tuhan Yesus loh. Jadi kita semua harus bergembira. yeay. Kita semua harus bersuka cita, amin. Amin. Haleluya. Nah adik-adik yang ada di rumah semua, hari ini merupakan Natal yang istimewa buat kita semua. Betul? Amin. Nah untuk itu Kak Neti minta ya, ibadah Natal kita hari ini, tolong adik-adik yang di rumah mungkin bisa mendokumentasikannya ya. Bisa buat foto ataupun divideokan ya waktu adik-adik mengikuti ibadah. Karena apa adik-adik? Ibadah Natal kita pada tahun ini adalah ibadah Natal yang bersejarah loh. Spesial, Ya, Kak, ya. betul kakak? Betul ya. Baru kali ini kita Natalan secara virtual. Itu semua karena pandemi yang ada. Oh, tapi tidak apa-apa adik-adik. Natal virtual kali ini tidak mengurangi sukacita kita semua, amin. Amin. Berkat Tuhan tetap kita rasakan, amin. Amin. Haleluya, haleluya. Kita tetap ada dalam penyertaan Tuhan. Kita bersukacita adik-adik. Karena apa? Karena hari ini adalah hari Natal. Ya, dalam firman Tuhan, Yohanes 3 ayat 16. Bunyinya apa adik-adik? Ada yang tahu? Tahu dong Kak. Oh ya, apa bunyinya yuk bersama-sama. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tepuk tangan adik-adik. Haleluya. Supaya kita semua yang dikasihi Tuhan ini, karena begitu besar loh adik-adik, kasihnya Tuhan buat kita semua. Sehingga Tuhan Yesus lahir ke dunia ini. Untuk apa? Untuk menyelamatkan kita semua, amin. Amin. Amin.
untuk menyelamatkan kita semua dari dosa. Untuk itu adik-adik, yuk sekarang kita bersemangat ya. Semangat, yes, semangat. Kita mau masuk ke dalam baitnya Tuhan. Yuk sama-sama kita datang ke baitnya Tuhan. Haleluya. Datanglah ke baitnya dengan hati yang bersyukur. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Datanglah ke baitnya, yuk kita sama-sama datang. Haleluya. Dipenuhi dengan hati yang bersyukur. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, yes, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah. Haleluya. 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 Semua adik-adik bersyukur? Amin. Amin. Yuk kita mau bersama-sama berdoa pada saat ini. Semua tutup mata, tundukkan kepalanya. Haleluya Tuhan Yesus. Saat ini kami semua Bapa, anak-anak Erokis datang ke dalam bait-Mu yang kudus Tuhan. Menghampiri Engkau Tuhan Yesus. Kami bersama-sama hari ini merayakan kelahiran Yesus. Untuk datang ke dunia ini menebus setiap kami Tuhan. Karena begitu besar kasih Yesus, kasih Tuhan atas hidup kami Tuhan.
Sehingga Yesus turun ke dunia ini, lahir ke dunia ini untuk menebus kami dari semua dosa-dosa kami, untuk menyelamatkan kami dari semua dosa-dosa kami. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih Tuhan Yesus. Untuk itu Tuhan, kami mau hari ini bersama-sama memuji, memuliakan Tuhan dengan antusias, dengan semangat Tuhan. Karena kami mau meresponi kasih Tuhan yang sudah mengasihi kami begitu luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami undang Roh-Mu yang kudus untuk memenuhi ruangan hati kami. Untuk memenuhi ruangan rumah kami, tempat kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, supaya penuhlah kiranya Tuhan sukacita kami di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya adik-adik. Yuk kita sama-sama menaikkan pujian. Kita mendengar dari pulau dan benua. Oh semua pujian hanya bagi Yesus. Bagi Tuhan kita penebus. Haleluya. Dari pulau dan benua. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Tinggi-tinggi. Yes. Tinggi-tinggi dalam surga tentara Tuhan yang kudus. Tak lelah menyanyi juga di hadapan penebus. Dari pulau dan benua terdengar selalu. Dari pulau dan benua yes. Terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Kita Yesus. Haleluya. Haleluya. Nah, adik-adik, sekarang kita mau bersama-sama menyaksikan kesaksian dance dari anak-anak Ero Kids, ya. Wah, seperti apakah kesaksiannya? Kita saksikan bersama-sama. Yuk. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us, save us. You
berikan tepuk tangan adik-adik. Itulah tadi ya, kesaksian dance adik-adik, Aero Kids. Wah, semua adik-adik sudah berusaha sebaik mungkin ya memberikan gerakan tarian yang terbaik, termanis untuk Tuhan. Keren. Pemberian yang terbaik ya untuk Tuhan. Haleluya, haleluya, puji nama Tuhan. Yuk kita sama-sama naikkan pujian lagi. Oh, saya mau memberikan ucapan kepadamu. Katakan itu adik-adik, karena itu juga mau mengucapkan selamat. I wish you a Merry Christmas. Haleluya, haleluya. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. From the bottom of my heart. From the bottom of my heart. Haleluya, haleluya. Dari hati yang terdalam, Kaneti dan semua kakak-kakak pembina yang ada mengucapkan Merry Christmas. Haleluya. Nah adik-adik, berikutnya nih masih ada. Jadi kalau hari ini ibadahnya sedikit lebih lama dari biasanya, wow, tetap semangat, tetap antusias. Amin. Amin. Berikutnya kita akan menyaksikan drama. Oh, ada drama adik-adik. Drama yang akan dimainkan oleh anak-anak Aero Kids, juga ada kakak pembina. Ya, seperti apa dramanya? Yuk, semua siap-siap ya. Semangat. Kita saksikan bersama-sama. Kakak senang setiap bulan Desember tiba, salah satunya seperti saat ini, kita menghiasi pohon Natal. Tapi Natal tahun ini rasanya beda ya. Kita tidak bisa Natal gereja bareng di gereja. Iya Fit, kita nggak bisa kumpul terus ibadah bareng di gereja. Tapi satu hal yang aku suka saat Natal itu dapat hadiah. Aku juga, satu hal yang aku suka saat Natal ya dapat hadiah. Aku juga hadiah. Hadiah yang paling berkesan itu aku pernah kepengen sekali sepatu baru. Pas Natal, papa dan mama aku kasih hadiah sepatu baru. Rasanya senang sekali. Hadiah yang paling berkesan itu waktu aku dan papa dan mama pergi berlibur ke Bali. Senangnya. Hadiah yang paling aku suka, aku dapat sepatu baru. Aku dapat HP baru dari papa mama.
tapi Natal tahun lalu. Iya, Natal tahun ini terasa beda ya adik-adik. Iya, papaku di PHK. Jadi aku nggak berharap deh tahun ini dapat hadiah Natal. Iya kak, mama papaku juga selama masa pandemi ini mereka berhemat, jadi aku nggak berharap lah dapat hadiah. Aku juga gak berharap deh dapat hadiah kalau ngeliat kondisi papa dan mama. Dulu kakak juga pernah kecewa, sedih karena tidak diberi hadiah oleh orang tua kakak. Tapi kakak dengar firman Tuhan pada saat ibadah Natal, di situ hati kakak sangat tersentuh sampai menangis. Kenapa kakak sangat tersentuh sampai menangis? Karena kakak sadar bahwa Tuhan Yesus adalah hadiah terindah buat kakak di Natal itu sampai sekarang. Jadi kita nggak usah sedih ya teman-teman kalau nggak dapat hadiah. Betul sekali David, karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah hadiah terindah yang Bapa Surgawi kirim untuk kita untuk menyelamatkan dan menyucikan dosa-dosa kita. Aku gak sedih lagi deh kak. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau adalah hadiah terindah dalam hidupku. Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan. Namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah yang besar dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di Bukit Kalvari karena kasih. Karena kita dia menderita, karena kita dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Karena kita dia menderita, karena kita dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal, dari hukuman kekal, dari hukuman kekal. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Oh, begitu besar ya. Karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini. Sehingga apa? Tuhan udah kasih hadiah yang terbesar buat kita semua. Nah, tadi juga akhirnya apa? Balasan kita memberikan the greatest gift to the God, ya. Haleluya, yang terbaik, pemberian yang terbaik dari hidup kita, dari hidup adik-adik untuk Tuhan. Haleluya, haleluya adik-adikku. Berikutnya kita akan masuk dalam pesan firman Tuhan, pesan Natal yang akan kita dengarkan bersama-sama. Kita siapkan hati kita.
kita akan naikkan pujian Natal di hatiku Tuhan. Haleluya Yesus. Layakkan hati kami Tuhan. Haleluya Yesus. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyandarmu, biar hidupku berkenan padamu. Seperti palungan, seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyandarmu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Naikkan kembali pujian ini adik-adik. Katakan seperti palungan Tuhan. Layakkan hati kami Tuhan. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyandarmu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku, lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Bersama paduan, bersama paduan suara surga ku bernyanyi, kemuliaan di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera di antara manusia yang hidupnya berkenan kepadamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal dalam hati kami Tuhan. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Tuhan.
indahnya Natal di hatiku. Haleluya, haleluya. Inilah kami Tuhan, penuhilah kami Tuhan dengan kasih-Mu Yesus, agar kami layak Tuhan, layak Tuhan, menghampiri Engkau Yesus. Haleluya, inilah kami Tuhan, inilah kami Yesus. Kami mau berikan yang terbaik kepadamu Yesus. Seluruh hidup kami Tuhan, seluruh hidup kami Yesus. Kami berikan hati kami Tuhan. Haleluya, oh haleluya. Haleluya, Rabba Shekerele Labaya Rabba Se. Ku berikan hatiku Tuhan. Haleluya. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku, amin Tuhan, dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakanlah Tuhan. Nyatakan jalanmu, nyatakan Tuhan. Nyatakan jalanmu. Haleluya Tuhan, haleluya Bapa. Inilah kami semua Tuhan. Kami mau berikan hati kami kepada Engkau Tuhan. Hidup kami bagi Engkau Yesus. Apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami Tuhan. Sungguh Bapa, kami tidak bisa membalasnya Tuhan. Tapi biarlah Tuhan melalui hidup yang masih Tuhan percayakan kepada kami. Kami boleh mempergunakan hidup kami Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami mau dipakai oleh Tuhan Bapa. Sedari kami kecil, sedari kami anak-anak, Tuhan bentuklah kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami percaya Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan yang kami tahu ini juga akan membentuk kami Tuhan. Oh Bapa akan memberikan berkat baru bagi kami Tuhan Yesus. Pesan Tuhan yang mau Tuhan nyatakan buat kami, biar kami boleh semua menangkapnya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami siapkan telinga kami, pikiran kami Tuhan, untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kami tolak dalam nama Yesus segala hal-hal yang tidak berasal dari Tuhan, yang mau mengambil perhatian kami tolak, kami hancurkan dalam nama Yesus. Dan biarlah hati kami, perhatian kami hanya tertuju pada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa, kami siap mendengar firman Tuhan. Haleluya, amin. Shalom adik-adik. Wow, luar biasa. Siapa tadi berantusias memuji dan menyembah Tuhan? Siapa yang tadi antusias menyaksikan drama? Siapa yang tadi ngelihat kesaksian dirinya yang Lord I lift your name on high? Wah, semuanya kita bersuka cita dalam menyambut bulan Desember ini ya.
adalah bulan yang penuh dengan kasih sayang. Kalau ada orang bilang Valentine itu Februari, hari kasih sayang, bulan kasih sayang. Sebenarnya Desember ini adalah bulannya, bulan yang super penuh dengan kasih sayang. Kenapa penuh dengan kasih sayang ya? Wah, tadi di drama tadi kayaknya Desember ini beda dari Desember tahun-tahun lalu ya. Kenapa sih tetap dibilang Desember adalah bulan yang penuh dengan kasih sayang? Kak, saya kok kayaknya ngerasain sukacitanya hari ini agak berkurang, bulan ini agak berkurang. Wah, tapi orang tetap bilang Desember adalah bulan yang penuh kasih sayang. Kak Rosa bilang Desember adalah bulan yang penuh kasih karena memang disinilah kita kembali diingatkan betapa Tuhan begitu mengasihi kita. Nah, sebelum kita melanjutkan ibadah sharing firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa dulu. Lipat tangannya, kita tutup mata. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat ibadah kami pada hari ini Tuhan. Terima kasih karena kami merasakan kasih Tuhan memenuhi hati kami. Kami merasakan sukacita Tuhan memenuhi hati kami. Dan saat ini Tuhan kami mau diingatkan kembali akan firman Tuhan, betapa Engkau mengasihi kami sehingga Engkau mau seisi dunia ini yang menerima Tuhan diselamatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau adalah hadiah terindah dalam hidup kami, hadiah yang terbesar dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Jadi di drama tadi kan ya, bulan ini kok hadiahnya gak ada gitu. Dalam tahun-tahun lalu sebelum papa dapat THR, mama dapat THR udah bilang mau apa, mau baju baru, mau sepatu baru, mau macam-macam yang baru bisa disiapin. Ternyata tahun ini tahun yang luar biasa adik-adik ya. Dimulai dari bulan Maret kita udah ada PSBB. PSBB adalah kita gak boleh keluar rumah tanpa melakukan hal-hal yang vital kayak mama papa belanja untuk makan itu baru boleh. Terus dokter, suster baru boleh kerja. Terus pokoknya yang jualan makanan baru boleh kerja. Yang lain-lain itu di rumah saja. Apa yang kita lakukan di rumah saja? Yang pertama ya mulai bulan Maret itu, Maret atau April ya, Maret. Kita harus bersekolah di rumah saja, school from home. Yang ada di rumah kita buka gadget kita sekolah pakai handphone, kita sekolah pakai laptop. Pokoknya kita lakukan hal-hal yang berbeda dari biasanya. Biasanya kita sekolah, datang ke sekolah ada ibu guru, bapak guru di depan menerangkan dan kita dengar. Sekarang tuh lihat kayak adik kita itu buka laptop, ambil buku, ambil pulpen, tulis. Ya, sendiri menghadapi layar monitor. Apalagi yang baru, kebiasaan baru kita adalah ada 3M namanya. 1, mencuci tangan. Yang kedua, pakai masker. Yang ketiga, jaga jarak. Nah, tapi kok dibilangnya semua ini berubah, semua ini baru. Tapi kenapa sih dibilang masih bulan ini penuh dengan bulan sukacita? Nah, ini jawabannya adik-adik. Apa yang membuat kita bersukacita dalam keadaan ini? Yuk kita sama-sama lihat di Yohanes 3 ayat 16. Kakak bacain ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan siapa? Akan Kak Rosa, akan dunia ini, akan adik-adik semua. Sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal satu-satunya. Supaya apa? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Oh, mengaruniakan artinya apa itu Kak? Mengaruniakan artinya memberi dengan apa? Cuma-cuma. Cuma-cuma berarti gak murah ya? Oh salah. Cuma-cuma itu gratis karena apa? Kita dengan apa uang yang semua kita miliki gak bisa membayar keselamatan itu. Saking muahalnya ya. Gimana sih kasihnya Tuhan itu sama kita? Gimana ya kasih Tuhan sama kita? Nih kakak mau tanya dulu Kak Sandy nih. Kak Sandy sini deh, Kak Sandy deh. Iya Kak.
Nih Kak Sandy, Iya Kak. Kak Sandy kan punya 2 anak ya. Iya. Satu Matthew, satu CJ ya. Ya Betul. inget ya. Ya. Boleh nggak Kak Sandy sayang nggak sama Kak Rosa? Ya sayang lah Kak, masa iya Kakak nggak tahu kalau aku sayang Kak Rosa? Bener, Iya, bener ya. iya. Jadi boleh nggak CJ, boleh nggak Kathleen buat Kak Rosa? Kan Kak Rosa belum punya anak cewek. Maksudnya Kathleen buat Kak Rosa. Iya, Di rumahnya Kak Rosa tinggal. iya Kak Rosa jaga, pelihara, Seterusnya, seterusnya, selamanya. selamanya. Boleh ya? Kayaknya nggak boleh deh Kak, maaf ya Kak. Katanya sayang sama Kak Rosa, minta aja anaknya 1 dari 2, masa nggak boleh? Maaf ya Kak ya, untuk kayak kalau Kathleen kayaknya nggak bisa deh. Maaf ya Kak, maaf, Ya. maaf. Nggak boleh ya? Maaf ya Kak. Oke deh Kak. Sulit untuk memberi adik-adik. Terima kasih Kak Sandy ya. Sulit ternyata untuk memberi. Ya, apalagi barang itu, orang itu adalah orang yang paling kita kasihi. Gimana Kak Sandy udah jaga melahirkan Kathleen, jaga dia sampai sekarang udah mulai besar. Dia mau kasih ke Kak Rosa, walaupun Kak Sandy sayang Kak Rosa, tapi dia gak mau kasih. Nah, tapi Tuhan itu gimana? Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya apa? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih yang luar biasa, kasih yang sangat besar. Itulah hadiah, the greatest gift yang Tuhan berikan bagi dunia ini. Ya, jadi itulah kadonya yang paling gede, kado yang luar biasa. Yang sulit untuk diberikan tetapi Tuhan mau. Karena adik-adik mau tahu bahwa kita itu untuk capai selamat itu gak bisa adik-adik kalau dengan kekuatan sendiri. Kita mau apa? Kita mau pinter, IQ-nya luar biasa. IQ-nya itu sampai berapa? 160, 180. Kita mau capai surga, enggak nyampe. Terus kita punya apa? Uang, tabungan di bank. Kita mau capai surga, mau naik bikin pesawat atau beli tiket ke surga, enggak nyampe. Terus apa lagi? Uang, kepandaian, apa lagi? Teknologi, mau bikin teknologi, roket sampai ke surga, enggak bisa. Yang bisa adalah apa? Surga yang kasih jalan ke bawah. Tuhan yang di surga itu yang berikan jalan ke bawah. Supaya apa? Manusia bisa sampai ke surga. Yohanes 14 ayat 6, itulah yang Tuhan katakan bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa di surga kalau tidak melalui aku, kata Tuhan Yesus. Itulah jalannya Tuhan Yesus. Nah, kalau sudah diselamatkan, kita udah terima nih keselamatan. Apakah yang harus kita lakukan? Yuk kita sama-sama baca di Roma 12 ayatnya 1 dan 2. Kita baca bersama ya. Karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi kalau kita udah terima keselamatan, terus kita ngapain Kak kalau udah diselamatkan? Nah, kita jadiin tubuh kita ini persembahan sebagai baitnya Tuhan, sebagai rumahnya Tuhan. Apa yang udah kita lakukan? Nah, yang pertama, kalau tadi di masa pandemi ini kita belajar dari masa pandemi. Yang pertama adalah kita rajin cuci tangan, ya kan? Kita rajin cuci tangan. Ya, kita lakukan 3M. Cuci tangan supaya apa? Supaya tangannya selalu bersih dari virus, bakteri, kuman. Di dalam rohani kita juga kita harus lakukan itu. Mari kita baca di Mazmur 24 ayat 3 sampai 4, Kakak bacain ya. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Jadi orang yang bisa ketemu Tuhan itu siapa? Orang yang
bersih tangan dan hatinya. Wah, tangannya bersih. Wah, di firman Tuhan ternyata ada ya yang bisa ketemu sama Tuhan, orang yang bersih hatinya dan apa tadi? Yang murni, bersih tangannya dan murni hatinya. Kita harus rajin cuci. Cuci apa? Cuci hati kita. Caranya gimana Kak cuci hati? Ya, cuci hati kita itu dengan kalau kita kena virus nih, misalnya virus, bakteri, kuman, dendam, marah, iri hati. Apalagi tadi pagi bangun udah berantem, rebut-rebutan apa berantem, iri hati, marah. Kita langsung apa? Apa yang kita lakukan? Bersihin, cuci dengan cara apa? Kita berdoa, minta ampun, bertobat. Minta darah Yesus menguduskan kita. Mencuci lagi tubuh, jiwa dan roh kita. Supaya kita apa? Sembuh. Supaya kita bersih lagi. Supaya kita murni lagi. Supaya kita berkenan sama Tuhan. Yang pertama, mencuci tangan agar selalu bersih dari virus. Mencuci hati, bertobat agar selalu bersih dari dendam, iri hati, kemarahan. Ya adik-adik ya. Ya. Yang kedua apa lagi? Yang kedua, pakai masker. Wow, pakai masker itu ada di Lukas 6 ayat 45. Kita baca ya. Lukas 6, jika Kakak cari dulu sebentar. Lukas 6 ayat yang ke-45. Sabar ya. Pakai masker. Bacanya adalah orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya itu meluap dari hati. Nah, kita semua nggak tahu loh isi hati orang. Kak Rosa nggak tahu isi hati siapa. Tapi menurut firman Tuhan ini kita bisa tahu isi hati orang dari apa? Dari omongannya, dari kata-katanya. Katanya karena sumbernya semua di mana? Dari hati. Jadi kalau hatinya baik, perbendaharaan di sini kata-kata baik, yang keluar baik. Kalau hatinya jelek, hatinya buruk, hatinya pahit, yang keluar juga pahit. Jadi kalau kita mau tahu hati orang, gampang. Lihat kata-katanya. Ya adik-adik ya. Ini kata firman Tuhan ya. Katanya soalnya kalau airnya sini pahit nggak mungkin keluar manis. Kalau di sini manis nggak mungkin keluar pahit. Jadi kalau kita mau lihat hati orang itu baik apa enggak, sudah dikuduskan atau enggak, lihat dari omongannya, dari kata-katanya. Kita bisa menilai orang, bisa melihat orang. Ya, oke. Yang ketiga adalah jaga jarak. Physical distancing ya. Physical distancing atau social distancing juga bisa. Jadi memang kita menjauhkan diri dari orang lain. Kalau lagi antri juga kita ke supermarket, ke mall, antri 1,5 meter harus jaraknya sama orang lain. Menjaga jarak dan memutuskan hubungan dengan DOSA, dosa. Katakan tidak pada dosa. Stay away. No untuk dosa ya. Bilang dosa tidak. Caranya gimana? Kita bikin jarak dari dosa dengan cara apa? Lari mendekatkan diri kepada Tuhan. Gak ada cara lain. Seperti di Yohanes 15 itu kita harus nempel ke pohon itu, ke pokok anggur itu supaya kita berbuah. Supaya kita bisa bilang enggak sama dosa. Kita bilang enggak, pokoknya putus hubungan. Jaga jarak dari dosa. Kayak gitu ya. Jadi yang tadi pertama adalah apa? Cuci tangan, cuci hati, bersihkan hati dari segala bakteri, virus, kuman. Yang kedua pakai masker ya, lihat perkataan, lihat beware of you, apa yang keluar dari mulut kamu, perhatikan. Yang ketiga adalah social atau physical distancing, jaga jarak. Putuskan hubungan dengan dosa. Apakah kita bisa melakukan itu dengan kekuatan kita? Enggak bisa ya adik-adik. Kita perlu sebuah kekuatan yang sangat besar. Kata orang dewasa, kekuatan supranatural. Kekuatan yang enggak biasa.
kekuatan yang berasal dari surga. Baru kita bisa melakukan hal itu. Ya. Jadi saat ini mari kita lihat di Wahyu 3 ayat 20, cara apakah yang bisa kita lakukan supaya kita terus dikuatkan oleh Tuhan, hidup di dalam kebenaran dan bisa bersuka cita di bulan Desember ini sampai menyambut tahun 2021. Di Wahyu 3 ayat 20 kita baca, lihatlah aku berdiri di pintu dan mengetuk tok tok tok. Kalau ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu, aku akan datang masuk kepadanya dan makan bersamanya. Dan dia akan bersama-sama denganku. Nah, saat ini Tuhan Yesus ada di depan pintu lagi ngetok. Tok, 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 tok. Ada enggak yang dengar suaranya? Coba adik-adik kita diem. Di pintu hatinya, di telinga rohani ada suara ketukan enggak? Tok, 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 tok. Itu suara Tuhan Yesus yang mau masuk dalam hati kita. Karena Tuhan Yesus itu sangat mengasihi kita. Tuhan Yesus sangat memperhatikan hidup kita. Tuhan Yesus itu sangat tahu bahwa kita tidak bisa melakukan kebaikan kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Makanya Tuhan Yesus sangat bersuka cita memberikan kita kekuatan untuk mengatakan tidak kepada dosa. No, dosa menjauh. Karena di dalam hati saya ada Tuhan Yesus. Ya, mari kita menyambut Natal ini dengan penuh sukacita karena kita sangat diberkati oleh Tuhan yang sudah menjadikan dirinya sendiri sebagai the greatest gift itu. Hadiah yang terbesar, hadiah yang terindah yaitu keselamatan. Yang gak bisa dunia berikan tapi yang bisa dianugerahkan, dikaruniakan oleh Tuhan. Dengan apa? Dengan cuma-cuma. Cuma-cuma bukan karena murahan, tapi cuma-cuma karena sangat mahal. Karena kita tidak bisa membelinya. Cuma kasih Tuhan yang bisa membelinya, yang bisa membayarnya lunas di atas kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Ya, mari adik-adik kita mau berdoa. Kita mau menyambut Tuhan Yesus yang sudah mengetuk pintu hati kita. Tok, 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 tok. Apakah ada yang dengar? Hati siapakah yang terbuka? Tok, 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 tok. Aku mau masuk, aku mau makan bersama-sama dengan dia. Mari kita nyanyikan satu pujian. Yesus, kaulah kebenaran kami yang menyelamatkan kami semua. Yesus kau kebenaran. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan ikut kehendak-Mu. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.
tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Dunia tak bisa. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya. Adik-adik, mari kita tutup mata kita. Kita mau merenungkan betapa baiknya Tuhan Yesus. Di masa pandemi ini dari bulan 3 hingga bulan 12. Adik-adik bisa merasakan betapa Tuhan itu luar biasa. Menjaga, memelihara walaupun ada beberapa orang tua kita yang mengalami PHK. Ada juga masa-masa sulit yang harus dihadapi bersama-sama. Seperti kita melakukan social distancing itu atau physical distancing terhadap dosa. Katakan tidak pada dosa. Mari kita lari sama Tuhan. Mari kita berseru sama Tuhan. Setiap hati kita merasa khawatir, hati kita merasa cemas, hati kita merasa enggak puas akan hidup ini. Adik-adik kita lari sama Tuhan, kita ngadu sama pencipta hidup kita. Bapa kita sebenarnya yang ada di sorga, yang sudah memberikan anaknya yang satu-satunya yang tunggal untuk menebus dosa karosa dan dosa kita semua. Mari kita mau buka hati kita dengar dia mengetuk tok 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 saat ini di pintu hati kita semua. Kita mau berdoa, angkat tangan satunya kasih tangan di dada. Seperti ini. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena kami punya Tuhan yang baik. Tuhan yang peduli akan hidup kami. Terima kasih Tuhan, di hari ini kami mendengar Engkau mengetuk pintu hati kami. Kami mendengar Tuhan, dan kami mau membuka pintu hati kami seluas-luasnya. Supaya Tuhan Yesus bisa masuk ke dalam hati kami, duduk makan bersama-sama dengan kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan yang sudah kami lakukan di dalam hidup kami. Khususnya di tahun 2020 yang penuh dengan tantangan, mujizat dan berkat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan karena hadiah yang terbesar adalah ketika Tuhan Yesus datang ke muka bumi ini, mau mengampuni dosa dan kesalahan kami. Dan Engkaulah jalan, kebenaran, kehidupan yang akan membawa setiap kami yang percaya dan menerima Engkau sebagai Tuhan, Raja, penguasa hidup kami Tuhan. Untuk masuk dalam kerajaan sorga. Terima kasih karena mujizat yang terbesar Tuhan. Kami udah dengar mujizat-mujizat Tuhan diceritakan oleh kakak pembina di bulan-bulan lalu. Dan mujizat yang terbesar Tuhan adalah ketika nama kami Tuhan tercatat di kerajaan sorga, tercatat di dalam kitab kehidupan. Itulah mujizat yang sangat besar, itulah hadiah yang sangat besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah hati kami menyerahkan hidup kami, tubuh, jiwa dan roh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah kami yang sejati. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan hidup kami di dalam tangan-Mu dan tahun 2021 kami percaya adalah tahun yang penuh dengan pengharapan. Karena rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera yang mendatangkan hari depan yang penuh dengan pengharapan. Itu kami pegang dan kami percaya Engkau Allah yang setia pada janji-Mu dan tidak ada janji-janji Tuhan yang gagal. Biarlah kami mau jadi anak-anak Tuhan yang setia, beribadah, mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan seumur hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yesaya 60 ayat 1 dan 2. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu,
dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Adik-adik, mari kita nyalakan lilin kita, lilin Natal kita yang menjadi perlambang bahwa Yesuslah terang dunia. Dan kita yang menerima terang itu akan hidup menjadi terang bagi dunia ini, menjadi saksinya Kristus bagi dunia ini. Malam kudus, sunyi senyap, bintang gemerlap, juru selamat manusia. Ada datang di dunia, Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Kami Gereja Anak mengucapkan selamat